Bila mana Anies Baswedan gagal nyapres, ditulis oleh Adin dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini bisa dikatakan jadi fenomena tersendiri di kancah perpolitikan tanah air. Pernah jadi pemimpin di sebuah perguruan tinggi, tim sukses Capres Jokowi, Menteri Pendidikan Kabinet Jokowi, dan terakhir jadi Gubernur DKI Jakarta. Menjelang pemilu 2024 ini, Anies Baswedan digadang-gadang jadi capres. Terkait pencapresan Anies, pernah ada pihak yang berani taruhan bahwa Anies tidak akan mendapat tiket capres. Adalah founder lembaga survei Saris Network Hasan Nasbi, yakin bahwa sesuai perhitungannya, Anies Baswedan tidak akan dapat tiket capres 2024. Dia siap mempertaruhkan mobil Alphard untuk mendapatkannya itu. Untuk pendapatnya itu. Sebenarnya, bila mana seorang Anies Baswedan gagal nyapres, di antara kandidat calon presiden 2024, nama Anies Baswedan termasuk yang punya potensi besar untuk menang. Akan tetapi Anies bisa saja gagal nyapres kalau tidak kunjung mendapat dukungan kuat dari partai politik besar. Jika benar akhirnya Anies gagal maju pada Pilpres 2024, maka kandidat-kandidat lain yang punya dukungan parpol besar akan mendapat keuntungan seperti Puan, Prabowo, Erlangga, dan AHY. Tanpa keikutsertaan Anies, 4 tokoh tersebut dinilai akan memiliki kans yang lebih besar untuk memenangkan pemilu 2024. Apalagi jika parpol-parpol besar yang ada kompak tidak akan memberikan dukungan kepada Anies. Selain itu, jika melihat partai-partai besar saat ini yang memiliki kandidatnya masing-masing, maka hal tersebut dianggap menjadi strategis bagi mereka apabila Anies tidak dapat mencalonkan diri pada Pilpres 2024 karena tidak cukup suara. Pada Oktober 2022 lalu, Anies resmi diumumkan oleh Partai Nasdem sebagai capres. Peristiwa ini sempat menghebohkan perpolitikan tanah air. Nasdem dinilai nekat karena berani mengusung kandidat capres, padahal logistik masih minim dan belum lengkap. Partai Nasdem hanya memperoleh raihan suara kurang dari 10%, sedangkan ambang batas mengusung capres dan cawapres adalah 20%. Butuh partai lain untuk melengkapi syarat ambang batas. Nasdem sekarang ini sedang melakukan pendekatan dengan Partai Demokrat dan PKS. Sayangnya lama pendekatan, belum juga ada kabar pernikahan. Mereka hanya terlihat pacaran lama tapi tidak juga menikah. Konon kesepakatan mereka mentok di posisi cawapres. Demokrat menginginkan AHY jadi cawapres, sedangkan PKS mengajukan Ahmad Heriawan. Nasdem menyerahkan sepenuhnya kepada Anies Baswedan untuk memilih cawapres. Sampai sekarang Anies belum memutuskan siapa yang akan jadi pendampingnya. Jika saja PKS dan Partai Demokrat sama-sama tidak mau mengalah memperebutkan posisi cawapres, maka koalisi perubahan yang akan mendukung Anies Baswedan terancam gagal terwujud. Sangat mungkin mereka akan pecah menjadi koalisi lain yang lebih menguntungkan. Jika koalisi perubahan gagal terwujud, hal ini sama saja dengan kegagalan Anies Baswedan memperoleh tiket Pilpres 2024. Bagaimana menurut Anda? Ngenes, Partai Demokrat sebentar lagi mau karam, satu persatu kader pindah partai, ditulis oleh Ferry Patli dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Memang betul kata bijak mengatakan ketidakjujuran adalah awal malapetaka yang panjang. Contohnya bisa dilihat pada Partai Demokrat. Partai ini awalnya begitu dikdaya hingga pemilu 2009. Baru setahun berdiri saja sudah berhasil mendapatkan 57 kursi di DPR atau meraih 7,45% suara. Hebatnya lagi, Partai Demokrat juga mampu mengantarkan kadernya SBY terpilih menjadi presiden 2 periode. Puncaknya pada pemilu 2009, partai ini memperoleh 150 kursi di DPR atau 26,4% dengan total raihan suara 20,4%. Bahkan si Ibas yang tidak jelas rekam jejaknya, apalagi prestasinya, bisa memperoleh suara terbanyak kala itu lantaran mencalonkan diri lewat Partai Demokrat. Lantas, apa yang membuat partai berwarna biru tersebut begitu cepat mencapai puncak kejayaan mengalahkan PKS, PAN, dan Gerindra?
Slogan dan iklan katakan tidak pada korupsi. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Katakan tidak pada korupsi. Demikian sepenggal pernyataan yang ada di iklan itu. Dan kalau dibandingkan dengan partai-partai yang lain kala itu, hanya Partai Demokrat yang berani secara terang-terangan mengatakan akan terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Hal ini yang kemudian membuat masyarakat berbondong-bondong memilih partai besutan SBY tersebut. Tapi bohong, demikian judul lagu yang dinyanyikan oleh Popo Gingsul. Ternyata katakan tidak pada korupsi itu hanya strategi marketing saja bro MCs untuk menarik minat orang memilih Partai Demokrat. Slogan itu tidak benar-benar terpatri di hati dan pikiran kader Demokrat. Terbukti kok, orang yang menjadi bintang iklan katakan tidak korupsi itulah yang justru korupsi. Angelina Sondak, bintang iklan yang pertama diciduk KPK. Ia diketahui menerima suap terkait pembahasan anggaran pembangunan Wisma Atlet Palembang. Karena tidak jujur itu pun, Angie harus menerima risiko yang sangat besar, yakni diberhentikan dari anggota DPR dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Selanjutnya disusul oleh Andi Malarangeng yang juga ditangkap KPK. Ia ditetapkan sebagai tersangka korupsi dalam kasus proyek Wisma Atlet Hambalang terkait pembahasan anggaran pembangunan Wisma Atlet Palembang. Karir yang dia bangun selama bertahun-tahun pun hancur seketika karena korupsi tersebut. Bahkan Andi terpaksa harus mengundurkan diri dari kursi Menpora yang sebelumnya dipercayakan SBY kepadanya. Lagi-lagi karena tidak jujur. Yang terakhir, bintang iklan katakan tidak pada korupsi diciduk KPK adalah Anas Urbaningrum. Ia berurusan dengan lembaga anti rasuah itu juga karena menerima gratifikasi dalam proyek Hambalang. Tidak pelak pasca ketahuan korupsi tersebut, masa depan Anas jadi suram seketika. Padahal karirnya moncar banget kala itu, mulai dari menjabat sebagai Ketua PBHMI, anggota Presidium KHMI, anggota KPU, anggota DPR, hingga terakhir ia menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Karena pencapaiannya itu pula, Anas dianggap sebagai politisi muda yang meyakinkan dan cerdas. Sehingga ia diprediksi akan jadi pemimpin masa depan atau jadi Presiden Republik Indonesia berikutnya menggantikan SBY. Ternyata korup juga, gagal deh jadi pemimpin masa depan. Dan tidak hanya 3 orang itu loh kader Demokrat yang korupsi, masih banyak lagi yang lain. Akibatnya apa? Pada pemilu 2014, perolehan kursi di DPR dan suara Partai Demokrat merosot tajam, setajam pisau katar. Dari yang awalnya berada di posisi pertama merosot menjadi posisi keempat dari 10 partai yang lolos ke parlemen. Dan dari yang awalnya mendapat 150 kursi di DPR menjadi hanya mendapat 61 kursi saja. Ngeri, ternyata dampak korupsi tidak hanya ke pelaku tapi juga merembet ke partai pengusungnya. Dan kalau dipikir-pikir wajar juga sih Partai Demokrat diberi sanksi sosial seperti itu. Karena kadernya korupsi berjamaah bro. Kalau dihitung total duit negara yang telah mereka tilep bisa jadi sudah mencapai ratusan miliar rupiah. Sesuai prediksi pada pemilu 2019, perolehan suara Partai Demokrat turun lagi. Dari posisi keempat menjadi posisi ketujuh partai yang lolos ke Senayan. Padahal kala itu yang jadi ketua umum masih SBY loh, yang diagung-agungkan sebagai ahli strategi. Apalagi sekarang Partai Demokrat dipimpin oleh AHY, yang jadi ketum partai berkat giveaway dari bapaknya. Makin modiar partai berlambang bintang Mercy. Akibatnya apa? Jadilah Partai Demokrat dipimpin oleh politisi karbitan digoreng dadakan 35 ribuan. Lihat saja kelakuannya, hendak dikudeta oleh kader Demokrat yang lain malah mengirim surat permintaan klarifikasi kepada Presiden Jokowi. Dia yang mau jadi cawapres tapi yang dibangga-banggakan justru prestasi bapaknya. Bayu Erlangga yang terpilih sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jatim lewat jalur resmi, yakni Musda, tapi yang dilantiknya adalah Emil Dardak. Sukamto yang didukung oleh mayoritas PAC sebagai calon Ketua DPC Partai Demokrat Samarinda, tapi malah berkati yang ditunjuk, dan lain-lain. Jadi, namanya saja Partai Demokrat, ternyata demokrasi tidak benar-benar berjalan di sana. Wajar bila kemudian AHY ditolak keras jadi cawapres Anies oleh Paloh. Karena orangnya saja kayak gitu, sudah manja, otoriter pula. Ini juga yang menjadi tanda-tanda alam kalau tidak lama lagi Partai Demokrat akan karam. Dan yang namanya kader, gak mau dong naik perahu atau partai yang mau karam di lautan. Itulah kenapa banyak yang mengundurkan diri dari partai tersebut dan pindah ke partai lain. Sebagai contoh yang kini lagi viral, Soekarwo, ex-gubernur Jatim itu kini tidak lagi jadi kader Partai Demokrat, tapi sudah pindah ke Golkar. Sebelumnya, menantunya Bayu Erlangga yang diperlakukan tidak adil oleh AHY di Musda Partai Demokrat Jatim
juga sudah berlabuh ke partai berlambang pohon beringin itu. Kemudian beberapa kader yang lain juga sudah banyak yang meninggalkan Partai Demokrat. Mulai dari TGB yang kini jadi kader Perindo, Ruhut Sitompul berimigrasi ke PDIP, Wahidin Halim mengungsi ke Nasdem, dan ada banyak lagi kader di daerah yang juga resign dari Partai Demokrat. Ngeri. Sementara kader Demokrat seperti Cipta Pancalaksana dan Ardi Wirdamulya malah sibuk nyinyirin Ganjar dan Jokowi di saat kapalnya mau karam itu. Sungguh terlalu. Bagaimana menurut Anda?